Trisakti itu sebenarnya kaitannya adalah dengan pemikiran Bung Karno bahwa yang terpenting untuk dikerjakan adalah nation character building, ya. Pembangunan karakter bangsa. Nah, pembangunan karakter bangsa ini tentu terkait dengan setidaknya 3 hal menurut Bung Karno, yaitu politik, ekonomi, dan budaya, gitu ya. Makanya Bung Karno menegaskan bahwa politik itu harus berdaulat, ya. Kemudian ekonomi itu harus berdikari. Apa berdikari? Berdikari itu berdiri di atas kaki sendiri, ya, artinya tidak tergantung kepada orang lain, kepada negara lain, ya. Tadi politik itu harus berdaulat, artinya memiliki kekuasaan sendiri, ya, tidak diintervensi, ya, apalagi diatur-atur gitu ya. Nah, kemudian secara budaya itu istilahnya itu bermartabat atau apa itu ya. Jadi berdikari, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, ya, dan berkepribadian secara budaya. Itu 3 konsep untuk mencapai nation character building, untuk terciptanya karakter bangsa yang kuat, gitu ya. Politik harus berdaulat, ekonomi harus berdiri di atas kaki sendiri, ya. Bung Karno itu sangat tidak ingin ekonomi kita itu disetir oleh orang lain, gitu ya, baik oleh investor asing atau bahkan imperialisme, justru itu dimusuhi sekali, gitu ya. Nah, kemudian berkepribadian secara budaya, ya, kita jangan sampai ikut-ikut budaya orang lain, gitu, kata Bung Karno. Kenapa? Karena budaya kita itu tinggi, gitu, ya, baik dari sisi seni ataupun dari sisi perilaku dan moralitas kita itu sangat baik, gitu. Nah, yang diperlukan adalah benar-benar mengolah, ya, politik, ekonomi, dan budaya itu agar kemudian benar-benar menjadi jati diri, ya, itulah nation character building, menjadi jati diri bangsa. Bung Karno itu sangat kuat menjaga daerah-daerah perbatasan, ya. Kemudian berdikari di atas kaki sendiri itu luar biasa. Misalnya mempertahankan daerah-daerah pertambangan, ya. Kata Bung Karno, biarlah hasil tambang itu tidak digunakan terlebih dahulu sekarang, ya, tetapi menunggu bangsa sendiri bisa mengeksploitasinya. Jadi di era Bung Karno itu eksploitasi tambang itu minim sekali, gitu, ya. Tetapi ketika Bung Karno jatuh, ya, dan kemudian muncul rezim Orde Baru, maka mulailah orang-orang asing itu menginvestasikan dananya ke sini. Yang paling besar misalnya Freeport, ya. Dan kita tahu mayoritas dari hasil Freeport itu ya dibawa oleh Freeportnya ke negerinya, gitu ya. Nah, itu contoh dari bagaimana Bung Karno ingin menjaga, ya, agar ekonomi bisa berdikari, tetapi rezim selanjutnya ternyata tidak mengindahkan itu, ya.